Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi wa wafdih wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi wa ba'd. Saudaraku, saudariku, dimanapun anda berada yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhingga, walaupun kita jadikan ranting yang ada di muka bumi ini sebagai pena, air laut sebagai tintanya, maka tak akan mampu kita untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jal, niscaya kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwan fiddin rahmanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas amalan dan adab yang perlu diingat ketika di hari raya Idul Fitri. Yang pertama ialah disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Yang menunjukkan anjuran ini adalah athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sa'ala rajulun علي رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال للغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Seorang pernah bertanya kepada Ali mengenai mandi. Ali pun menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan, maksudku bukan itu. Manakah mandi yang dianjurkan? Ya, Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, kemudian hari Arafah, dan hari Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ada pula riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar kana yaktasilu yaumul fitri qabla an yaghdwa ila al-musalla. Bahwasanya Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat ke tanah lapang. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunnahkannya mandi sebelum salat Idul Fitri. Kemudian amalan yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik, yakni berpenampilan menawan di hari raya, di hari Idul Fitri, memakai wangi-wangian. Dan ini hanya berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain kecuali suaminya. Maka kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang rapi, yang terbaik. Bukan berarti di sini kita harus memakai pakaian yang baru, bukan. Namun kita menggunakan pakaian yang terbaik di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, makan sebelum salat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yawm al-adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Idul Fitri, dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah beliau pulang dari salat Idul Fitri, beliau baru menyantap hasil kurbannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Dan untuk salat Idul Fitri disunnahkan untuk makan sebelum keluar rumah, dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut. Dan Rasulullah SAW memakan korma sebelum beliau keluar untuk beranjak melaksanakan salat Idul Fitri, beliau makan korma. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah SAW la yaghdu yawmal fitri hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witran. Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, yakni ke tempat salat, sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu.
Ya, beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan yang keempat ialah bertakbir dari rumah menuju tempat salat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna, ya, kita dianjurkan untuk bertakbir, ya, dari malam ya kita sudah selesai atau malam terbitnya hilal yang menunjukkan besok kita menunaikan hari raya, maka kita dianjurkan dari malam tersebut kita bertakbir. Dan poin yang keempat ini, anjuran bertakbir dari rumah menuju tempat sholat, ya. Kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak takbir. Sebagaimana Allah taala firmankan, "Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, ya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, ya, biasa keluar, yakhruju yawm al-fitr yukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salah fa idza qada as-salah qata'a takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak salat pada hari Idul Fitri sambil bertakbir. Tatkala beliau hendak beranjak ke tanah lapang, beliau bertakbir. Dari rumahnya beliau bertakbir sampai tiba di lapangan, ya, dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Kemudian yang kelima ialah saling mengucapkan selamat atau at-tahniyah. Ya, ini merupakan termasuk sunnah yang baik yang biasa dilakukan oleh para sahabat di hari raya Idul Fitri, ya. Yakni mereka saling mengucapkan at-tahniyah, selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Dan ucapan ini sudah dikenal di masa salaf dahulu. Kemudian yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa at-tariq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat salat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita yang beramal. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, beliau berkata, "Apakah kalian tahu yang diceritakan oleh bumi?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau bersabda, "In akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha an taqula 'amila kadza wa kadza yawma kadza wa kadza." Qala fa hadhi akhbaruha. Sungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan hamba, perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.